Seorang pria tertidur di bawah terik matahari. Tidak di gua, tidak di makam, namun ketika ia terbangun, dunia telah berubah total. 100 tahun telah berlalu, kota hancur, manusia berganti. Namun makanannya tetap segar. Apakah ini sihir? Apakah ini keajaiban waktu? Tidak, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Kisah Nabi Uzair alaihissalam, bukti bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada di tangannya. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Dan mari kita penuhi kolom komentar dengan kata amin. Matahari hampir tenggelam ketika seorang lelaki saleh melintasi reruntuhan kota itu. Dulu, tempat ini adalah pusat kehidupan. Rumah-rumah berdiri rapat, pasar ramai oleh suara tawar-menawar. Anak-anak berlari di lorong sempit sambil tertawa. Azan berkumandang dari sudut-sudut kota. Namun kini, semuanya mati. Tembok roboh, atap runtuh, jalanan dipenuhi tulang belulang manusia dan hewan. Bau kematian bercampur debu yang tak pernah lagi tersapu. Lelaki itu berhenti. Namanya Uzair, seorang nabi dan hamba Allah yang dikenal karena ilmunya, kesalehannya, dan kecintaannya pada Taurat. Ia memandang kota itu dengan dada sesak. Ya Allah, gumamnya pelan, langkahnya melambat, matanya menyapu puing-puing yang berserakan. Di hadapannya, rangka-rangka manusia tergeletak tanpa nama. Tidak ada nisan, tidak ada doa. Uzair duduk di atas batu besar yang setengah terkubur. Di pangkuannya, sebuah wadah berisi makanan dan minuman. Di sampingnya, seekor keledai yang setia, kini juga tampak lelah. Uzair menghela napas panjang. Bagaimana mungkin, katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana engkau menghidupkan kembali kota ini setelah hancur seperti ini? Ya Rob, pertanyaan itu keluar dari hatinya bukan karena ragu pada kekuasaan Allah, melainkan karena keheranan seorang hamba yang ingin menyaksikan kebesaran Tuhannya. Langit senyap, angin berhenti berhembus, dan saat itulah takdir bergerak tanpa peringatan, tanpa gemuruh. Uzair tiba-tiba merasakan tubuhnya ringan. Kelopak matanya terasa berat, pandangannya mengabur. Ia tidak sempat berdiri, tidak sempat berdoa panjang. Ia tertidur. Bukan tidur biasa. Allah mematikan Uzair. Waktu berhenti baginya. 100 tahun berlalu, generasi demi generasi lahir dan wafat. Bangsa bangkit dan runtuh. Kota-kota dibangun kembali di atas puing lama. Sejarah berganti halaman. Namun Uzair tetap terbaring. Tubuhnya terjaga sempurna. Makanannya tidak basi, minumannya tidak berubah. Hanya keledainya, tulang belulangnya tercerai-berai di tanah. Dan tepat setelah 100 tahun, Allah membangkitkannya. Uzair membuka mata. Langit terlihat sama. Matahari bersinar hangat. Angin sepoi menyentuh wajahnya. Ia duduk, melihat sekeliling. Berapa lama aku tertidur? Tanyanya bingung. Tak lama terdengar suara, bukan suara manusia, tapi suara yang memenuhi ruang dan jiwa. Berapa lama engkau tinggal di sini? Uzair menjawab spontan. Sehari atau setengah hari. Suara itu berkata lembut namun tegas. Tidak, engkau telah tinggal di sini 100 tahun. Uzair terdiam. 100 tahun? Jantungnya berdegup keras. Lalu suara itu berlanjut. Lihatlah, makanan dan minumanmu tidak berubah sedikit pun. Dan lihatlah keledaimu. Uzair menoleh, matanya membelalak. Di hadapannya, tulang-tulang keledai berserakan. Tidak ada daging, tidak ada kulit. Dan saat Uzair masih terpaku, Allah memperlihatkan sesuatu yang tak pernah dilihat manusia biasa. Tulang-tulang itu bergerak, menyatu, berdiri, diselimuti daging, dibalut kulit, hingga keledai itu hidup kembali, mengembik keras. Uzair jatuh tersungkur. Aku tahu sekarang, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Air matanya jatuh. Pertanyaan di hatinya telah terjawab, bukan dengan kata-kata,
tetapi dengan peristiwa yang mengguncang akal dan iman. Namun kisah Uzair belum selesai, karena kebangkitan itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk kaumnya. Kembali ke dunia yang tak mengenalnya. Uzair bangkit berdiri dengan langkah gemetar. Tanah di bawah kakinya terasa nyata, tetapi dunia di sekelilingnya terasa seperti mimpi yang asing. Keledainya, yang tadi ia lihat tinggal tulang belulang, kini berdiri hidup di sampingnya, mengibas-ngibaskan ekor, menggembik pelan, seolah tidak pernah mati. Uzair memegang tali keledai itu erat, seakan takut semuanya kembali lenyap jika ia melepas genggamannya. 100 tahun, gumamnya lirih. Kata-kata itu terasa berat di lidah. Bagaimana mungkin satu hari yang ia kira hanya sekejap, ternyata telah memakan 1 abad kehidupan manusia? Ia melangkah menuju arah kota, atau lebih tepatnya, ke arah yang dulu ia kenal sebagai kota. Namun langkahnya terhenti mendadak. Di kejauhan, tidak ada lagi puing-puing hitam dan tembok runtuh, seperti yang ia lihat sebelum tertidur. Yang ada justru kehidupan. Rumah-rumah berdiri tegak dengan dinding yang kokoh. Pepohonan tumbuh rindang di tepi jalan. Asap tipis naik dari dapur-dapur. Suara manusia tawa, obrolan, langkah kaki mengalir seperti sungai yang hidup. Uzair terpaku. Ini bukan kota yang sama, bisiknya. Ia berjalan perlahan, memasuki gerbang kota dengan hati yang berdebar. Orang-orang berlalu lalang di hadapannya, wajah-wajah mereka asing. Pakaian mereka berbeda dengan yang ia kenal. Anak-anak berlari sambil tertawa, memanggil teman temonya dengan logat yang masih serupa, namun terasa berubah. Bahasa itu sama, tetapi waktu telah mengikis nadanya. Uzair merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Ia menghentikan langkah seorang lelaki tua yang duduk di pinggir jalan. "Wahai saudaraku," kata Uzair dengan suara lembut, "di mana aku berada?" Lelaki itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menjawab singkat, "Di kota ini." "Kau dari mana?" Uzair menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Aku pernah tinggal di sini," katanya perlahan. 100 tahun yang lalu. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil sambil menggeleng. "Kau bercanda. Orang asing. Tak ada manusia hidup selama itu." Uzair tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan akalnya sendiri masih berusaha menerima? Ia melanjutkan langkahnya. Setiap sudut kota menampar perasaannya. Jalan yang dulu ia kenal kini lebih lebar. Rumah-rumah yang dulu runtuh kini berdiri dengan bentuk baru. Tidak ada lagi tenda-tenda kehancuran yang dulu membuatnya bertanya tentang kebangkitan. Namun satu hal membuat langkahnya berhenti total. Di hadapannya berdiri Baitul Maqdis, megah, kokoh, hidup. Uzair mematung, kakinya lemas. Pemandangan itu membuat dadanya bergetar hebat. Tempat suci yang dulu ia lihat hancur dan ditinggalkan, kini berdiri kembali seolah menantang keraguan manusia. Ia berlutut, air mata jatuh, tanpa bisa ditahan. "Ya Allah," suaranya bergetar, "Engkau benar-benar menghidupkan yang mati." Orang-orang memandangnya heran. Beberapa berhenti, beberapa berbisik. Mereka melihat seorang musafir tua menangis di depan bangunan yang bagi mereka sudah biasa. Mereka tidak tahu air mata itu adalah air mata seorang saksi zaman. Namun kebahagiaan itu segera bercampur dengan kesunyian yang menusuk. Uzair berdiri, menatap wajah-wajah di sekitarnya. Tidak ada satupun yang memanggil namanya. Tidak ada yang berlari memeluknya. Tidak ada yang berkata, "Engkau, Uzair." Ia menyadari satu hal pahit. Ia kembali ke dunia yang tidak mengenalnya. Semua yang ia cintai telah wafat. Semua yang mengenalnya telah menjadi tanah. Namanya terkubur bersama waktu. Uzair menarik napas panjang. Jika kebangkitannya adalah mukjizat, maka kesendiriannya adalah ujian. Dan di tengah dunia yang lupa siapa dirinya, Allah sedang menyiapkan peran yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk Uzair, tetapi untuk iman sebuah umat. Tanda dari Allah dan ingatan yang terkunci. Uzair tinggal di kota itu sebagai orang asing. Ia hidup sederhana, menumpang dari satu sudut ke sudut lain, membantu apa yang bisa ia bantu. Ia tidak mengaku siapa dirinya. Ia tidak mencari pengakuan. Baginya, hidup kembali saja sudah cukup menjadi tanda kebesaran Allah
yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Namun, keanehan demi keanehan mulai terlihat. Uzair sering duduk di sudut masjid, mendengarkan para ulama membahas Taurat. Mereka berdiskusi dengan wajah serius, kadang berdebat, kadang terdiam lama. Kitab suci itu telah lama hilang ketika kota dihancurkan. Yang tersisa hanyalah haflen-haflen, terpotong ayat yang diingat setengah, hukum yang samar, kisah yang tidak utuh. Suatu hari, tanpa sengaja, Uzair menyela dengan suara pelan. Ayat itu lanjutannya begini. Para ulama menoleh serempak. Uzair menyebutkan lanjutan ayat dengan fasih, seolah membacanya dari lembaran yang tak terlihat. Tidak ragu, tidak keliru. Seorang ulama mengernyit. Dari mana kau tahu? Uzair terdiam sejenak. Aku hanya mengingat, hari-hari berikutnya, hal itu terulang. Setiap ada bagian Taurat yang terlupa, Uzair melengkapinya. Setiap ada perbedaan pendapat, lisannya menjadi penentu tenang, jernih, dan tepat. Kabar pun menyebar. Orang asing itu menghafal Taurat. Tidak mungkin. Kita sendiri hanya mengingat sebagian. Akhirnya, para ulama sepakat mengujinya. Di sebuah majelis besar, Uzair dipanggil. Orang-orang berkumpul. Wajah-wajah penuh curiga, harap, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Seorang ulama tertua membuka suara. Nadanya berat. Wahai musafir, katanya, jika kau benar-benar memiliki ilmu, bacakan Taurat kepada kami. Uzair duduk di tengah majelis. Ia menutup mata. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi, seolah waktu berhenti berputar. Uzair menarik napas panjang, dan dari lisannya, ayat demi ayat mengalir. Bukan satu atau dua, bukan potongan, tetapi seluruh Taurat lengkap, runtut, tanpa ragu, tanpa kesalahan. Suara Uzair tenang, namun menghujam, seperti aliran sungai yang sudah lama dibendung, kini mengalir kembali ke jalurnya. Setiap kata terasa hidup, setiap hukum terasa jelas, setiap kisah kembali utuh. Majelis terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Beberapa ulama menunduk, bahu mereka bergetar. Ada yang menutup wajah, air mata menetes di sela jari. Ada yang gemetar, bukan karena takut pada Uzair, tetapi karena takut pada tanda Allah yang nyata di hadapan mereka. Ini tidak mungkin, bisik seseorang, kecuali tiba-tiba dari barisan belakang, seorang wanita tua melangkah maju tertatih. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk, matanya berkosyok-koka menatap Uzair. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Anakku, jika kau benar Uzair, maka aku ibunya." Majelis bergemuruh pelan. Wanita itu melanjutkan dengan napas tertahan, "Uzair memiliki tanda di punggungnya. Tanda yang hanya aku yang tahu." Uzair terdiam. Ingatan itu terkunci lama di sudut hatinya. Perlahan, kenangan tentang seorang ibu yang menunggu di rumah sederhana, tentang suara doa di malam hari, mulai mengalir kembali. Ia berdiri, dengan tenang Uzair membuka bajunya. Semua mata tertuju ke punggungnya. Dan di sana jelas terlihat tanda itu ada. Tangis pun pecah. "Demi Allah," seseorang berseru dengan suara patah. "Dia Uzair." Wanita tua itu tersungkur, menangis di kaki Uzair. Para ulama berdiri, sebagian sujud, sebagian menangis. Kota yang dulu tidak mengenalnya, kini gemetar oleh kebenaran. Uzair menutup matanya. Ia tahu, kebangkitannya bukan hanya tentang hidup kembali, tetapi tentang menghidupkan iman yang hampir mati. Dan sejak hari itu, Uzair bukan lagi sekadar orang asing, melainkan tanda nyata bahwa Allah berkuasa atas waktu, ingatan, dan kehidupan, keimanan, kekeliruan, dan ujian umat. Hari itu, kota dipenuhi sujud syukur. Orang-orang menangis sambil mengangkat tangan ke langit. Taurat yang hilang, kini hidup kembali. Ilmu yang tercerai, kini utuh. Banyak yang merasa iman mereka diselamatkan. Allah Maha Kuasa. Dia menghidupkan kembali yang mati. Nama Uzair disebut dengan penuh takzim. Setiap langkahnya diikuti, setiap ucapannya dicatat, setiap diamnya ditafsirkan. Namun di balik kekaguman, benih bahaya mulai tumbuh. Awalnya hanya bisikan kecil,
nyaris tak terdengar. Bagaimana mungkin manusia bisa menghafal Taurat sepenuhnya? Setelah tidur 100 tahun, bagaimana mungkin Allah memberinya keistimewaan sebesar itu? Bisikan itu berubah menjadi pembicaraan. Pembicaraan menjadi keyakinan yang salah arah. Suatu malam, Uzair mendengar sendiri ucapan itu. Mungkin dia bukan manusia biasa. Mungkin dia lebih dari sekadar nabi. Mungkin dia anak Allah. Uzair terdiam. Dadanya terasa sesak, bukan karena pujian, tetapi karena ketakutan. Ia tahu betul kemana arah pemikiran itu akan membawa umatnya. Keesokan harinya, ia berdiri di hadapan orang-orang. Wajahnya tegas, tidak ada senyum lembut seperti biasanya. "Wahai kaumku," ucapnya lantang, "dengarkan aku baik-baik. Kerumunan hening. Jangan kalian angkat aku lebih tinggi dari kedudukanku," katanya dengan suara bergetar menahan amarah dan sedih. "Aku hanyalah hamba Allah. Aku makan, aku tidur, aku mati dan dihidupkan kembali hanya karena kehendaknya." Sebagian orang menunduk. Sebagian lagi saling berpandangan. Uzair melanjutkan, suaranya meninggi. "Jika Allah menghendaki, Dia bisa melakukan hal yang sama pada siapapun. Mukjizat bukan bukti ketuhanan. Mukjizat adalah ujian keimanan." Namun kata-kata itu tidak sepenuhnya menghentikan fitnah. Sebagian kaumnya tetap melampaui batas. Kekaguman berubah menjadi pengultusan. Mereka tidak lagi melihat pesan, hanya terpesona oleh keajaiban. Uzair menangis dalam sujudnya. "Ya Allah," doanya lirih, "di malam sunyi, aku takut umatku tersesat karena diriku. Jangan jadikan aku sebab kesyirikan." Allah mengabadikan kisah ini sebagai peringatan keras bahwa manusia sering tergelincir, bukan karena kebencian, tetapi karena cinta yang salah arah, bukan karena penolakan, tetapi karena pengagungan yang berlebihan. Uzair tetap berdakwah. Ia mengajarkan tauhid dengan lebih tegas. Ia mengingatkan bahwa kitab suci bukan jimat, bahwa ilmu bukan untuk meninggikan manusia, melainkan untuk merendahkan ego di hadapan Allah. Kebenaran tidak bergantung pada siapa yang membawanya, katanya suatu hari, tetapi pada siapa yang memberi kebenaran itu. Namun hatinya tetap sedih. Ia melihat bagaimana manusia mudah terpukau oleh keajaiban, tetapi lalai pada amanah, mudah kagum pada mukjizat, tetapi enggan taat pada perintah. Di setiap majelis, Uzair selalu menutup dengan peringatan yang sama. "Jika kalian mencari Allah melalui diriku, kalian akan tersesat. Carilah Allah melalui firman-Nya." Sebagian memahami, sebagian tetap membangkang, dan disitulah ujian umat yang sesungguhnya, bukan pada datangnya tanda besar, melainkan pada kemampuan menjaga iman tetap lurus setelah tanda itu hadir. Uzair sadar, kebangkitannya bukan hanya menghidupkan jasad, tetapi juga menguji hati manusia, dan tidak semua hati lulus ujian itu. Ia kembali menengadah ke langit, menarik napas panjang, karena ia tahu, tugas seorang nabi bukan memastikan semua orang beriman, tetapi menyampaikan kebenaran. Meski harus melihat sebagian umatnya tersandung oleh kekeliruan mereka sendiri. Ketika waktu menunduk pada iman, waktu kembali berjalan sebagaimana mestinya, tahun-tahun berlalu, dan Uzair menua seperti manusia lainnya. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, namun pandangannya tetap dalam. Tidak ada lagi kisah keajaiban besar yang menyertainya. Tidak ada mukjizat yang mencolok, hanya seorang hamba yang setia mengajarkan tauhid hingga akhir hidupnya. Dan justru disitulah keindahannya. Uzair sering duduk sendirian di sore hari, memandang matahari tenggelam di balik tembok kota yang dulu pernah runtuh. Ia tahu, kota itu telah menyaksikan dua kebangkitan. Kebangkitan bangunan dan kebangkitan iman. Namun ia juga tahu, iman manusia tidak selalu bangkit seutuhnya. Suatu hari, ia memanggil murid-murid terdekatnya. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Mereka tahu, saat itu telah tiba. "Duduklah," katanya pelan. "Aku ingin menitipkan sesuatu." Mereka mendekat. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. "Jangan kalian ingat aku, karena 100 tahun tidurku," ucap Uzair lirih. "Dan jangan pula kalian mengingatku karena Taurat yang kuhafal." Ia berhenti sejenak, menelan napas. "Ingatlah aku," lanjutnya, "karena aku selalu mengingatkan kalian
bahwa Allah itu esa. Air mata jatuh dari mata para murid. Uzair melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. Keajaiban tidak menyelamatkan iman. Ilmu tidak menyelamatkan iman. Yang menyelamatkan iman adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Jika suatu hari kalian melihat kebenaran, jangan kalian sembah pembawanya. Ikuti pesannya. Itulah pesan terakhirnya. Tak lama setelah itu, Uzair menghembuskan napas terakhir dengan kalimat tauhid di bibirnya. Wajahnya tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Berita wafatnya Uzair menyebar cepat. Kota kembali berduka. Namun duka kali ini berbeda. Tidak ada kekaguman berlebihan, tidak ada pengultusan, hanya doa. Orang-orang mengiringi jenazahnya dengan langkah perlahan. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai keajaiban hidup, melainkan sebagai pengingat. Seorang anak bertanya pada ayahnya di tengah kerumunan, "Ayah, apakah Nabi Uzair orang yang pernah tidur 100 tahun? Ayahnya mengangguk. "Lalu kenapa semua orang menangis?" tanya sang anak. Ayahnya menjawab pelan, "Karena dia mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita ada di dunia, tapi bagaimana kita beriman selama waktu itu." Uzair dimakamkan dengan sederhana. Tidak ada bangunan megah, tidak ada tanda berlebihan, seolah ia ingin hilang sebagai manusia, namun tinggal sebagai makna. Dan benar saja, namanya hidup bukan karena kuburnya, tetapi karena kisahnya yang diabadikan Allah. Sebagai peringatan bagi umat manusia, Allah mengajarkan melalui Uzair bahwa waktu bukan penghalang bagi kekuasaannya. 100 tahun bagi manusia adalah satu generasi penuh. Namun bagi Allah, itu hanya sekejap. Allah juga mengingatkan bahwa iman bisa rusak bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena salah menempatkan kekaguman. Uzair pernah mati, pernah hidup kembali, pernah dipuja, pernah disalahpahami. Namun pada akhirnya, ia kembali menjadi satu hal yang paling ia jaga sepanjang hidupnya. Seorang hamba, dan disitulah pelajaran terbesarnya. Bahwa iman sejati tidak terletak pada mukjizat yang membuat takjub, melainkan pada tauhid yang membuat manusia tunduk. Bahwa waktu akan menghapus segalanya, kecuali iman yang dijaga dengan rendah hati. Dan kisah Uzair akan selalu berbisik kepada setiap generasi. Jika Allah mampu menghidupkan kembali yang mati setelah 100 tahun, maka Dia juga mampu menghidupkan iman yang hampir mati di dalam hati manusia. Asal hati itu mau tunduk. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.